Sejak zaman keemasan peradaban Islam, ilmu dan teknologi memiliki kedudukan penting sebagai cabang ilmu yang sah. Para cendekiawan Muslim pun sudah mengelompokkan jenis ilmu yang bersifat teknologis. Misalnya seperti ilmu bangunan, ilmu optik, ilmu jembatan, mesin militer, ilmu pencarian sumber air tersembunyi, dan lain sebagainya. Pada masa kejayaan Islam itulah banyak lahir ilmuwan Muslim dengan pengetahuan tinggi, dengan karyanya yang bermanfaat hingga kini. Sekarang mari kita bahas 5 tokoh Muslim pelopor teknologi modern. Al-Khwarizmi telah dikenal oleh masyarakat luas berkat temuan hebatnya, yaitu ilmu algoritma. Algoritma berperan penting sebagai pembuka gerbang teknologi terutama dalam bidang komputer. Tidak hanya itu, beliau juga membuat sebuah buku aljabar yang terkenal, yaitu Al-Jabar wa Al-Muqabilah. Singkatnya, beliau berhasil menemukan konsep aljabar, memperkenalkan angka 0 serta sistem notasi desimal, membuat tabel perhitungan astronomi untuk mengukur jarak dan kedalaman bumi, menemukan model pembuatan peta dunia, menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari, dan lain sebagainya. Hebat sekali, bukan? Sejarah dunia telah mengakui bahwa Al-Khwarizmi sangat mempengaruhi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada umumnya seperti matematika, astronomi, dan geografi. Bahkan beberapa bukunya telah diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa lain dan menjadi buku teks atau kurikulum di universitas hingga abad ke-16. Keinginan manusia untuk menghadirkan robot ternyata sudah muncul sejak abad ke-13. Konsep dasar robot pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan Muslim yang bernama Ibnu Ismail Al-Jazari. Saking hebatnya, beliau sampai dijuluki sebagai bapak robot loh. Robot ciptaan Al-Jazari dapat bergerak dengan bantuan tenaga air atau hidrolik. Contoh robot ciptaannya adalah robot pemain musik yang digunakan untuk menghibur tamu Kesultanan Turki dalam sebuah jamuan. Selain itu, beliau juga menciptakan sederet karya lainnya berupa mesin engkol, roda gigi, mesin pompa air, dan lain-lain. Ibnu Firnas dikenal sebagai seorang ilmuwan Muslim yang ahli pada bidang aerodinamika sekaligus konseptor pesawat terbang. Beliau berhasil mendemonstrasikan mesin penerbangan sederhana dengan kerangka berbahan kayu. Walaupun percobaan tersebut dikatakan gagal, pesawat rakitannya telah mampu bertahan di udara selama 10 menit. Setelah itu, Ibnu Firnas melanjutkan studi lebih lanjut di bidang avionik. Beliau juga berhasil menemukan gelas transparan berkualitas tinggi, mempelajari sifat kaca pembesar, dan membuat lensa untuk membantu penglihatan. Wow, mengagumkan sekali, bukan?
Ilmuwan muslim selanjutnya adalah Jabir bin Hayyan atau oleh orang barat dikenal dengan nama Ibnu Geber. Beliau adalah orang pertama yang menemukan dan mengenalkan ilmu kimia. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai Bapak Kimia Modern. Jabir bin Hayyan telah berhasil membuat instrumen pemotong, peleburan, dan pengkristalan. Jabir bin Hayyan juga telah menulis banyak sekali buku tentang penemuannya. Ada satu hal yang selalu beliau lakukan selesai menulis uraian eksperimennya, yaitu saya pertama kali mengetahuinya dengan melalui tangan dan otak saya, dan saya menelitinya hingga sebenar mungkin, dan saya mencari kesalahan yang mungkin masih terpendam. In my dreams, I had hoped that students would still study here in 1,000 years. Ibnu Sina merupakan tokoh Islam yang terkenal sebagai filsuf muslim perintis ilmu kedokteran dunia. Berkat kontribusinya yang sangat besar bagi ilmu kedokteran, beliau disebut sebagai Bapak Kedokteran. Beberapa bukunya yang terkenal adalah Al-Qanun fil Tibb atau The Canon of Medicine, Kitab Al-Shifa atau Kitab Penyembuhan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, beberapa temuan Ibnu Sina yang masih bermanfaat di dunia medis hingga hari ini yaitu ditemukannya manfaat etanol dan juga teori penularan TBC. Wih, keren juga ilmu ini. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita 5 tokoh muslim pelopor teknologi modern. Mungkin jika teman-teman ada salah satu tokoh muslim pelopor teknologi modern lainnya, silahkan tulis di komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.